Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten ngapain sih, ngobrolin apapun yang menginspirasi. Sore kali ini kita kedatangan, wah masya Allah, tamu yang sangat luar biasa. Seorang pemuda hebat, konten kreator muslim. Ustadz Zain Ahmad. Kaifa halukum Ustadz? Bagaimana kabarnya Ustadz? Khair. Alhamdulillah. Ini Ustadz, banyak teman-teman yang request mendatangkan Ustadz Zain katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum tahu nih, Ustadz Zain ini salah satu founder dari Better Youth di Surabaya. Ya. Bersama dengan Kang Aik ya, Ustadz ya. Mungkin ini Ustadz bisa sebagai permulaan mungkin ya. Apa sih Better Youth itu Ustadz? Dan memiliki sebuah program apa untuk kaum muslimin terutama Gen Z. Ya, generasi pemuda-pemudi ini Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ditanya nih sebenarnya Better Youth Foundation itu apa, kayak gitu. Kalau bahasa simpelnya, bahasa podcastnya katakan, itu adalah sebuah wadah bagi teman-teman pemuda dalam developing dan empowering potensinya. Gitu. Di tahun 2024 kita menyederhanakan dengan tagline seperti ini. Better Youth itu tempatnya pemuda dalam satu, menyembuhkan lukanya. Asik nih, menyembuhkan luka. Sekarang kan Gen Z kan pada muda terluka ya. Wah. Ya makanya tempatnya adalah Better Youth gitu. Harapan kami dalam meng-create foundation gitu kan. Yang pertama adalah tempat menyembuhkan lukanya gitu. Karena memang banyak dalam kehidupan ini terutama Gen Z dan millennials itu ada trauma masa lalu, trauma pengasuhan, mental isu dan lain sebagainya yang membuat dirinya itu terluka, ngerasa terluka gitu. Dan harus mencari wadah untuk bisa tempat untuk dia healing dan menyembuhkan diri gitu. Dan Better Youth tempatnya. Insya Allah Better Youth tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses memperbaiki diri dan menumbuhkan potensi. Asik ini kayaknya. Nah gitu kan. Seperti jadi ini. Awalnya memperbaiki diri, terus dia harus tahu bahwasanya potensinya apa sih. Gitu. Karena seperti ini Mas, simpelnya adalah Allah itu tidak pernah membuat tidak pernah membuat produk gagal kalau bahasanya. Kalau bahasa sekarang ya, bahasa factory lah. Allah itu menciptakan manusia semuanya sempurna. Kan gitu. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Betul. Pasti sempurna. Tinggal kita itu bisa melihat potensi yang ada dalam diri kita apa tidak. Kalimat ulama yang sering saya buat motivasi itu adalah man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal bagaimana Tuhannya, bagaimana baiknya Tuhannya. Maka sebenarnya manusia itu semuanya sudah diinstal potensinya masing-masing. Semuanya, Mas. Tanpa terkecuali. Tinggal kita itu peka enggak dalam potensi dalam diri kita itu apa, kayak gitu. Ada yang kalau misal di personality plus, ada sanguinis, ada melankolis, ada korelis, ada apa lagi nih? Melankolis, empiris, korelis, sama pragmatis. Itu di pragmatis. Itu 4 kan gitu. Terus ada di ST30. Karakter dan watak strength tipologi 30 ada ke 30 dan kita harus tahu nih kita yang kuat yang mana kayak gitu. Dan lain sebagainya ada talent mapping. Sesimpel ini Mas, mungkin tadi ngulik loh Ustadz Zain jurusan hukum. Betul, jurusan hukum, bahkan saya itu S2 tata negara, tapi bukan sayangnya sih, qadarullah itu saya malah fokusnya di manajemen. Sekarang kan di manajemen. Nggak apa-apa, multidisiplin ya. Fokusnya adalah di Chief Executive Officer Better Youth Foundation. Saya CEO-nya Better Youth Foundation. CEO. Bayangkan Mas, jika nih dari awal saya kuliah, saya fokus di manajemen. Sudah tahu potensi saya adalah di manajemen. Iya. Kalau bahasa ST30 itu di sifatnya itu yang atas gitu, yang memanajer sesuatu katakan. Bayangkan nih, terus saya fokus kuliah di situ, S2 di situ, kan luar biasa di dampaknya nih. Ketimbang saya harus kesasar dulu gitu loh. Kayak gitu. Nah, itu yang membuat kita itu sadar bahwasanya banyak orang itu, bahkan kami punya data 80% sekian ya kurang lebih ya, seorang mahasiswa atau orang yang kuliah itu merasa salah jurusan. Iya Ustadz, banyak itu di Instagram 80%. Ada konten kreator, semester 5 aku salah jurusan nih kayaknya. Itu baru merasa semester 5, baru merasa semester ya terakhir dan lain sebagainya. Kenapa sih kok sekarang banyak orang skripsi itu ditinggal? Betul. Ya karena aku mau ngapain tuh. Habis ini
mau ngapain dan lain sebagainya. Karena bukan passionate-nya dia, bukan betul, passionnya Ustaz. dia. Bayangkan ketika sejak SMA tuh, dia sudah tahu bahwasanya dia passionnya di situ. Maka dia akan, ya ibaratnya kayak gini, dia belajar untuk something yang lebih besar. Dia belajar untuk khairunas anfa'um linnas gitu, untuk bermanfaat kepada orang lain. Nah, gimana dia bisa bermanfaat kepada orang lain? Wong dia aja ngambil jurusan asal-asalan. Maka di Patriot itu di-campaign-kan seperti itu. Kamu itu punya potensi, tapi kamu harus kenal dirimu. Betul. Ya gitu. Kamu benar kenal kesukaanmu apa tidak? Karena orang sekarang, Mas, karena banyaknya arus media ya, banyaknya konten dan lain sebagainya. Dia sekarang bingung nih. Mau jadi apa saja bingung. Soalnya kebanyakan opsi, Ustaz. Betul. Aku pengen jadi YouTuber, aku pengen jadi Konten kreator, aku pengen jadi afiliator dan lain sebagainya. Karena mereka melihat contohnya itu enak ya, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak melihat dirinya bisa enggak. Betul Ustaz. Dia bisa public speaking enggak? Dia bisa dan lain sebagainya gitu. Ketika dites ya harusnya dia itu malah fokusnya adalah di sifatnya administratif. Yang jago banget tuh di situ, dia suka nata, dia suka arsip, dia suka, bahkan dia suka masak, katakan dia suka menggabungkan satu bumbu ke bumbu yang lain. Ya harusnya fokusnya di situ, bukan di konten creator, katakan nih. Iya. Meskipun konten creator sekarang banyak ya, tapi bukan yang public seperti ini. Nah, gitu. Makanya kenapa di Patriot itu di situ. Menemukan potensi. Buat menggali potensi Betul. mereka ini. Dan yang terakhir ini, yang mungkin ya salah satu membuat wasilah saya diundang ke sini, itu adalah proses untuk menemukan jodohnya. Cek. Jomblo nggak sih? Iya masih. Masih kan, asik berarti ini asik, kan. Gimana kalau kita tukeran? Saya hostnya saja, enggak ya? Wah. Kan. Itu karena kenapa sih? Karena memang salah satu kebutuhan pemuda ya mau ngapain kalau nggak gitu mau nikah. Iya. Setelah sudah siap semuanya ya kan, itu nikah. Dan sedang kita di Patriot membersamai kesiapan itu agar pernikahannya syar'i, pernikahannya berkah, sehingga nanti ketika sudah berkeluarga, keluarganya jadi berkah. Nanti melahirkan generasi yang berkah seperti dan tidak salah kaprah. Tidak salah kaprah seperti itu. Tapi memang kalau secara realis atau idealis ya memang kebutuhan manusia itu memang menikah memang. Betul. Fitronya. Iya, fitronya. Tapi kan sekarang banyak yang ngapain saya harus menikah gitu. Betul. Child free. Oke, dan lain sebagainya Ada gitu. lagi, Ustaz. Apa tuh? Independent woman. Nah, ini sebenarnya yang bahaya kalau nggak butuh gitu kan. Itu kan butuh. kayak gini. Kalau bahasa saya manusia itu fitrah. Betul. Ya makan, minum, syahwat. Betul. Kesenangan terhadap barang-barang bagus gitu. Terus kesenangan terhadap brand dan lain sebagainya itu fitrah. Ya gitu. Makanya nama saya Zain kan Zayana gitu kan. Sesuatu yang indah gitu kan. Karena itu fitrah manusia. Kalau pasti gini Mas, simpel ini. Jika sesuatu tidak diletakkan pada fitrahnya, jika sesuatu tidak sesuai dengan fitrahnya, itu pasti nanti mudarat. Pasti mudarat. Pasti ada sesuatu keburukan yang itu nanti menimpa dirinya. Harusnya orang itu nikah, kan banyak dalil nih, yaitu banyak banget dalilnya Nabi bahwasanya kita disuruh nikah kayak gitu kan. Ya masyarakat sahabat, masyarakat minkumul ba'fal liyatazawaj. Terus dan sebagainya, nikah sunnati, faman raghiba an sunnati semuanya dalil-dalil nikah itu berarti memang nikah itu fitrah, defaultnya manusia. Tapi karena memang banyak sekali konten-konten sekarang yang itu membingungkan. Ya, yang itu deliverynya mereka lebih baik. Iya. Ya, konten-konten yang membingungkan itu deliverynya lebih baik sehingga orang itu kayaknya bener deh. Aku aja kerjaan kayak susah banget. Gimana kalau nanti aku dapat suami yang nggak pas, KDRT di mana-mana dan lain sebagainya. Betul, gitu. Ustaz. Makanya saya tuh ngomong seperti jangan betul ini salah. Betul. Makanya saya tuh sering bilang seperti ini Mas di konten itu bahwasanya sebenarnya kayak gini, yang nikahnya bahagia itu lebih banyak kok. Tapi nggak update status saja. Iya kan? Ya sekarang kan orang itu kan update status karena kenapa? Karena mungkin dia nikahnya nggak bahagia. Tapi yang nikahnya bahagia nggak kok update status Mas. Soalnya udah bahagia. Menikmati kebahagiaan. Ya kan lihat aja kayak gitu kan, banyak orang yang lebih bahagia daripada orang yang tidak bahagia. Tapi karena orang yang tidak bahagia butuh perhatian katakan. Butuh sesuatu untuk kemudian seseorang katakan, butuh endorsement, butuh reach gitu. Kita sudah menjadi banyak korban kok, artis selingkuh, rame nangis-nangis gitu. Balikan. Kondangan bareng katakan. Terus yang jadi korban siapa? Ya kita. Tiwas overthinking tuh, pemuda-pemuda tiwas, oh iya udah nggak jadi nikah KDRT selingkuh dan lain sebagainya, dia balikan, yang jadi korban kita, kan sering seperti itu. Untuk apa ngejar
influence, ngejar reach, ngejar AdSense, viral dan lain sebagainya. Nah itu loh. Makanya kenapa kok kita di Betrut mengedukasi, memberikan sharing bahwasanya ya fitrahnya orang itu menikah dan menikah indah kok gitu. Asal kamu tahu ilmunya. Asal jalannya nggak tersesat. Wah, menusuk sekali. Ya, makanya ini saya hostnya saja ya. Yang saya wawancara gitu. Tapi memang itu yang dialami Gen Z sekarang ini. Betul. Dan banyak kebingungan. Nggak apa-apa. Makanya saya tuh sering bilang seperti ini. Jika ada sesuatu nih, quote atau apapun itu yang masuk akal, coba cek. Apakah itu ada root atau akar Islamnya apa enggak? Kalau nggak ada, ya bisa jadi itu menyesatkan. Nah, meskipun kelihatan masuk akal, tapi itu menyesatkan. Nah gitu kan, harus ada akar Islam nggak sesuai nggak kayak gitu sih. Makanya kenapa kok salah satunya di Malang ya kayak gitu, kita ada 1 bulan sekali untuk datang ke sini gitu. Karena memang untuk itu sih, membersamai. Karena banyak orang mas, cara putus saja nggak bisa loh, karena udah terlanjur Ustadz ya. Iya, terjebak udah terjebak. Trap, love trap bahasanya kan. Terjebak, dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Ninggalin kadung sayang katakan, tapi kalau nggak ninggalin sakit semua, sudah toxic relation gitu. Relationship. Gitu. Jadi mau gimana? Ya sudah, kita harus mencoba untuk membantu dia mengeluarkan jebakannya pelan-pelan. Kalau misal dia terikat dengan tali, kita urai tali itu satu persatu sehingga oh ya aku bisa. Aku masih bebas loh untuk menentukan pilihan. Aku bisa memilih sebuah proses dalam pernikahan itu yang syar'i loh, nggak yang toksik seperti ini. Betul. Yang cara seperti ini. Itu profiling ya, 15 menit. Itu mas, yuk. Jadi itu yang dari Betrut untuk sebenarnya untuk memfasilitasi anak-anak muda. Iya, harapannya seperti itu gitu. Karena memang di kami itu sekarang ya semuanya itu yang bahkan yang dari manajerial semuanya itu dari awal gitu. Bahkan sekarang ada yang sudah punya anak 2, sudah nikah dan lain sebagainya, itu dari awal mas, dari awal. Dulu yang masih belum hijrah dan lain sebagainya, alhamdulillah sekarang sudah punya anak 2, balik lagi kayak gitu. Ada yang profesinya jadi content creator, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi koki, ada yang jadi sekarang ada di luar negeri, di New York ada, sebar lah dan lain sebagainya. Ada yang di BUMN pemerintahan dan lain sebagainya ada. Ya dulunya ya sama dari mahasiswa dan lain sebagainya. Karena memang Betrut, yang namanya Betrut Foundation ya harapannya adalah sumber dari Muslim yang baik nanti yang terlahir dari situ. Kita rahimnya. Muslim yang produktif gitu. Ya, yang baik, yang produktif, yang nanti mengisi mengisi posisi-posisi penting. Posisi-posisi penting di negara kita. Betul. Kan gitu. Kalau bahasa saya adalah ruhul jadid fi jasadil ummah. Ruh yang jadidun, yang baru di jasad umat ini gitu. Ntar jadi menteri lah, ntar jadi apa dan lain sebagainya gitu. Kita positioningnya di situ harapannya. Dan memang pemuda saat ini Gen Z nggak perlu takut yang kayak semacam itu ya. Biasanya Gen Z itu khawatir kalau masuk ke dalam sebuah bahasanya likok ya perkumpulan kayak semacam itu, khawatir wah terkena doktrin yang aneh-aneh itu. Nah itu gimana Ustadz untuk bisa memberikan edukasi kepada Gen Z saat ini yang mereka banyak waspada Gen Z. Gak apa-apa, kalau sebenarnya waspada juga baik sih mas. Saya tuh tidak melarang jangan takut dan sebagainya. Sudah datang dulu aja kan. Kalau gini, kalau orang itu nggak tahu, dia nggak akan mungkin bisa. Iya. Kalau dia nggak kenal nih, dia nggak mungkin tahu. Makanya udah datang aja, nggak apa-apa kan? Ya gitu kan. Datang terus denger kayak gitu kan, ya kita asik-asik aja gitu. Maksudnya kalau misal ada yang tidak sesuai, ya ngomong aja nggak sesuai kan beres. Gen Z kan seperti itu sih. Nggak sesuai nih, udah mau disesuaiin seperti apa ya gitu. Kita aja nongkrongnya terkadang dimanapun, di kafe dan sebagainya, terserah mau dimanapun, oke, seperti itu. Bahkan di kami itu di base camp itu posisinya itu depan kafe. Terus ini ada space ya di teras gitu kan, terus ada grafitian, full graffiti kalau kami itu. Karena teman-teman suka gambar, ya gitu, digambari semua. Kami punya masjid di belakang namanya Masjid Betrut, itu juga ada grafitinya, ya gitu, ada galau kayak gitu. Terus ayo, apa mau tulis apa? Udah mencarimu untuk pulang, ada ya mencarimu untuk pulang. Karena kamu tidak punya rumah kan, punya itu house bukan home. Oh iya gitu. Kamu masih bingung kan kemana? Udah seperti itu. Jadi lost aja dan lain sebagainya. Kalau di kami seperti itu. Bahkan di kami ada program khusus sharing ya untuk anak-anak pang. Oh iya. Anak-anak pang ini yang memang idealis ya, yang bener-bener. Oh bener Ustaz. Ya yang bener-bener dia itu memang idealis. Iya. Itu literate juga dan lain sebagainya gitu. Itu juga kita ada wadahnya namanya Kolektif Kaipang. Jadi sebenarnya Betrut Space itu kenapa kita kesini? MCC saya 2 kali kesini. Salah satunya dari Kuala Lumpur waktu itu. Dari Kuala Lumpur itu ada
saya lupa namanya, ada mall juga, mall kreatif gitu, tapi lebih tinggi. Ini berapa lantai ya? Ini berapa sih? 7. 7. Oh iya bener, udah sama 7. Oh itu bagus, pameran apa dan lain sebagainya gitu. Terus sebenarnya di kami juga pengen buat seperti itu, tapi khusus muslim. Asik. Harusnya nih, ya DSM dibikin nih satu gedung gitu. Iya, harusnya memang gitu saja. Memang seharusnya umat muslim itu kayak dibuatkan sebuah tempat untuk mereka berkreasi. Betul, kayak gitu kan. Sehingga nanti orang itu nggak seperti ini. Seni itu harus, mohon maaf ya, harus harus buka aurat-aurat, enggak ada. Betul. Biar kita menggeser persepsi dan peradaban ini menjadi syar'i, ya asik jadinya kan. Muslim itu juga bisa ikut misalkan ya gaul modern tentu. Ya, dan sharingnya pesan-pesan kebaikan. Betul. Ya itu. Nah ini kan sekarang itu Gen Z itu kayak kebanyakan apa ya, tadi yang Ustaz katakan labil lah, terus jangan ngatain seperti itu. apa yang istilah sekarang rapuh, saya rapuh. Atau mungkin apa bahasanya sekarang mental ya. Itu gimana Ustaz cara Gen Z seperti saya itu setidaknya bisa untuk meminimalisir itu. Kalau menghilangkan kayaknya memang tidak bisa hilang, tapi sebenarnya kita bisa minimalisir kayak kerapuhan itu, kayak semacam mental yang lemah itu gimana Ustaz? Oke. Sebenarnya banyak sih, cuma kalau saya pribadi sih gini. Banyak batuk. Minum dulu. Monggo. Bismillah. Sebenarnya Mas, banyak sahabat Nabi itu, bukan banyak, bahkan kebanyakan, mayoritas itu adalah sahabat yang umurnya masih saat ini Gen Z. Saat ini loh ya, dengan umur Gen Z, ada yang 16 tahun, ada yang 19 tahun dan lain sebagainya, tapi keren-keren gitu kan. Ya, keren-keren gitu. Bayangkan seumur Zaid bin Sabit itu umurnya berapa? Dia sudah jadi sekretaris negara kalau sekarang nih. Dan lain sebagainya gitu. Maka kalau misal kita berbicara masalah mental nih, di Al-Quran sudah simple sebenarnya. Di Al-Quran itu tidak ada remaja, kayak gitu. Tadi nggak ada remaja, adanya adalah pemuda. Dari bayi, pemuda, sudah langsung tua, nggak ada remaja, nggak ada masa transisi gitu. Maka kalau misal nih, kalau saya sih kalau pesan ke teman-teman Gen Z ya nggak apa-apa, be yourself, jadi dirimu sendiri gitu. Banyak referensi, terutama referensi sirah, ya gitu, sirah Nabawi, bahwa di sana banyak sekali contoh seorang sahabat Nabi yang masih muda tapi keren banget. Banyak tuh, kayak gitu. Makanya saya tuh kenapa kok kita itu banget advice banget ya untuk tahu potensinya, gitu. Sehingga karena orang itu kalau sudah tahu potensinya, dia tidak akan dia tidak akan mudah untuk terdistraksi dengan yang lain. Karakter Gen Z yang pertama adalah waktunya banyak, kayak gitu kan. Yang orang-orang kerja ini kan waktunya juga banyak, Mas. Kebanyakan healing mungkin ya, waktunya banyak. Yang kedua adalah semangatnya besar. Oh iya, saya harus akui memang semangatnya Gen Z itu luar biasa dan berani, challenging kan, berani kan dia dan sebagainya. Meskipun berani kan banyak, ada yang negatif ada yang positif. 3 ini jika dia tahu potensinya, dia diberikan ketemu nih, aku pengen jadi content creator katakan, dan itu potensinya ada dan lain sebagainya. Dia fokusnya di situ. Dia akan menghabiskan waktunya di situ yang banyak tadi. Ya, dia akan semangat banget untuk mendevelop dirinya di situ. Dan dia akan berani untuk mengambil sebuah challenge untuk mengupgrade dirinya di situ gitu. Maka kalau saya pribadi mengatasi semua, temukan potensimu di mana. Kan gitu sih. Man arafa nafsa faqad arafa rabbahu tadi, temukan di mana kan gitu. Habis itu nanti cari uswah kalau bahasanya. Contoh. Teladan lah. Idol ya. Idol. Cari idol yang aku pengen jadi seperti ini. Tapi kalau saran saya, advice saya, idolnya adalah seorang muslim. Karena banyak sekali orang yang bisa public speaker, ngomong di mana motivator dan lain sebagainya, berakhirnya bunuh diri. Band dan lain sebagainya, berakhirnya OD dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dijadikan uswatun hasanah lah. Nggak bisa dijadikan idol ya gitu kan. Idol itu adalah orang yang memang dari personalitinya sudah bagus. Ya gitu, dari keseluruhan hidup, nggak bisa dipotong-potong dan lain sebagainya. Dan itu banyak orang muslim juga banyak kok seperti itu. Nah, jika kita fokus di situ, Mas, maka insya Allah nanti yang lain juga tidak kita gampang sembuhnya gitu. Kalau misal sudah fokus di energi kita di situ gitu.
Itu saya punya sih saran-saran, katakan kalau dipritili gitu. Apa sih saran OVT dan lain sebagainya? Contoh OVT aja ya, OVT. Overthinking. 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 Kenapa sih terjadi overthinking? Di Gen Z kan sering overthinking kan? Banget. Overthinking gitu kan. Gitu. Karena banyak advice dan lain sebagainya masalah overthinking. Simple. Overthinking itu terjadi karena kenapa? Karena memang overthinking. Bener, kata kalimatnya overthinking. Over terlalu banyak, thinking memikir, bener. Maka gimana jadinya kita tidak terlalu banyak mikir. Yang satu adalah ya jangan banyak mikir. Kasih batas waktu untuk memikir lalu lakukan. Contoh aku lagi think about about education or something lah terkait masalah kuliah gitu. Yeah. Keluarga katakan, family dan seterusnya dan lain sebagainya. Ya berarti otomatis kita harus memberikan batas waktu untuk kita berpikir. Katakan aku memikirkan ini 2 jam, katakan sudah selesai 2 jam. Setelah itu jangan menyalahkan diri. Kan orang itu kalau OVT karena memang ini salahku. Gitu. Enggak, menyalahkan diri, memberikan judgment kepada diri sendiri sama mengevaluasi itu sangat berbeda. Muhasabah itu sangat berbeda. Gitu. Kalau muhasabah, mungkin ini salah tapi aku punya alasan kenapa aku melakukan seperti ini. What next, aku tidak akan seperti ini, gitu. Case clue seharusnya seperti itu. Gitu. Jadi enggak OVT. Terakhir adalah batas waktu untuk bertindak. Langsung katakan aku memikirkan ini saat hari ini, besok aku harus do something. Betul. Ya, yang itu nggak harus besar, nggak apa-apa, yang penting ada proses, ada step by step kayak gitu kan. Contoh aku lagi bertengkar sama kedua orang tuaku. Kalau dipikirin terus, itu terus tuh nggak selesai tuh, penyakit terus tuh. Tapi kalau misal aku besok harus bisa nge-WhatsApp ibuku katakan atau mamaku untuk katakan ya say hello atau ya basa-basi lah dan sebagainya, sehingga suasana lebih cair, sehingga nanti delivernya lebih, healingnya lebih bagus, asik kayak gitu. Apapun, kuliah juga seperti itu, kerjain skripsi itu selesai, kerjain tugasnya, papernya, penelitiannya gitu, sehingga orang tidak akan mulek di sini. Kalau bahasa mulek apa sih? Tidak akan numpuk puter aja di otak gitu. Nanti ujungnya depresi, Ustaz ya. Depresi, stres dan lain sebagainya. Karena depresi, stres itu dipikir terus tanpa bertindak. Iya. Dan menyalahkan diri blaming kayak gitu kan akhirnya gitu. Itu sih kalau untuk Gen Z memang pertemukan potensi kalau OVT seperti itu dan lain sebagainya. Karena kalau nggak diatasi cepat, Mas, nanti jatuhnya adalah di penyakit nanti. Ini masih psikolog masih oke gitu. Nanti jatuhnya ke psikiater. Iya. Kalau ke psikiater pasti obat. Nggak banyak dari mereka yang, mohon maaf saja, ya ada yang bunuh diri juga. Iya, jatuhnya seperti itu gitu. Makanya kalau saya pribadi sih, dan terakhir nih, kalau semisal sarannya untuk teman-teman terkait masalah Gen Z ya, temukan lingkungan yang memang itu bisa bertumbuh di situ, yang positif. Iya, itu penting sekali. Penting. Gitu. Jadi kayak gini ya, ketika kita sedang down ya gitu kan, terus teman-teman kita malah ngejudgement kita, ya tambah down gitu. Ya enggak aja Gen Z lah, semua orang seperti itu gitu kan. Makanya kan kita itu kan tergantung siapa di sekeliling kita. Gitu. Siapa, kita masuk grup mana. Enggak harus semuanya ditanggapin ya gitu. Betul. Iya, Ustadz memang. Akhirnya ketika orang itu lingkungannya baik, selalu bertumbuh katakan ya, otomatis jadinya enak ya gitu. Lagi down, bertumbuh enak ya gitu. Lagi butuh sharing, ada yang teman yang itu sharing dan itu bisa membuat diri kita bangkit lagi, bisa bahkan semakin hari kita semakin growth gitu kan, seperti itu. Makanya kenapa kok Bedroot itu ke beberapa kota sebenarnya nanti itu tidak hanya growth activity ya, tidak hanya kajian gitu, tapi harapannya nanti itu adalah ada grup-grup kecil gitu, semacam FGD gitu. FGD. Kalau bahasa kami nongkrong bareng gitu. Itu lebih enak sih kayaknya. Nongkrong bareng. Jadi nongkrong 10 orang dan lain sebagainya yang bahas terkait masalah update dirinya, potensinya, bahkan di situ harus ada ST30 tes potensi gitu. Terus ngaji bareng gitu. Dan lain sebagainya, sehingga nanti kita bisa growth bareng gitu. Karena kenapa? Karena ya kalau nggak seperti itu, kita kembali ke lingkungan nih. Bahkan ya habis kajian nih, ya nangis ya aku salah dan lain sebagainya. Aku akan putuskan pacarku besok karena pacarku toksik katakan. Balik ke kampus pacarnya gitu. Aku mau minta maaf bahwa bunga, paket bunga kayak apa paket wings katakan fried chicken gitu,
Setelah itu udah dia balikan lagi dan sebagainya. Lupa tuh materi Lupa. kajian-kajiannya Ya, dan lain itu. sebagainya. Makanya dikawalnya dengan cara apa ya? Dengan cara grup-grup tadi, nobar tadi dan lain sebagainya. Ya gitu. Karena istiqomah itu penting, kayak gitu. Al-aliman yazidu yanqus. Iman naik turun. Cara ngawal untuk gimana harapannya bisa naik adalah dengan tawakal, dengan kita selalu fastabiqul khairat, dengan selalu lingkungan yang baik seperti itu. Kalau nggak gitu Down lagi. dan lagi ya gitu. Apalagi banyak referensi nih. Setiap hari ada YouTube, setiap hari ada konten, lagu yang bikin galau dan lain sebagainya. Nggak hilang-hilang malah. Dah selesai tuh kayak gitu kan. Nah gitu. Itu sih. Sama gini, Ustaz. Di dunia yang semakin maju sekarang ini kan banyak sekali teknologi lah, media sosial dan lain-lain. Gen Z itu terlalu banyak opsi, Ustaz. Betul. Jadi seakan-akan semua itu dikerjakan semua, entah yang jadi konten kreator, chef, Jap. public speaker atau apa, semua dikerjakan sehingga membuat mereka itu kayak pusing. Pusing aku harus yang mana? Iya, harus yang sebenarnya. mana? Kebanyakan opsi ya seperti itu tadi, Oke. Ustaz. Nggak dikerjakan. Sebenarnya sih kayak gini. Itu sebenarnya ya masa pencarian itu juga ada fase untuk Iya. untuk masa pencarian itu gitu loh. Fasenya memang untuk mencari. Aku tuh sebenarnya sekarang gini. Kita berbicara seperti ini aja biar terarah. Apa sih bedanya hobi dan passion? Apa bedanya hobi dan passion? Kalau hobi itu kan hanya sekedar kita melakukan aja. Ya. Kalau passion itu memang di Harus. dalam diri kita. Sesuatu bakat. Indikatornya gimana? Caranya seperti apa? Eh, Ini bener saya yang hostnya ini. Indikatornya gimana kayak gitu? Kalau passion itu kita udah ini, Ustaz, membuat sebuah kayak project, Oke. karya misalkan itu. Oke. Kalau Mungkin- kalau hobi sedang Iya, main-main aja. hanya gitu. sekedar suka. Oke, baik. Saya bantu ya. Saya bantu. Oke, kalau hobi itu kalau kita berbicara masalah hobi itu ada beberapa E. E yang pertama itu adalah easy. Oh, E ya, easy. Easy kita kalau mengerjakan sesuatu kayak mudah gitu. Nah, gitu. Yang selanjutnya itu adalah excellent. Hasilnya bagus. Oh, Nah, gitu. Membuat sebuah karya udah mudah, hasilnya bagus. Gitu. Terus yang satu itu adalah enjoy. Kita nikmatin itu. Gitu. Kita nikmatin itu, membuat itu enjoy banget gitu kan. Karena semertal kayak apa ya? Mainan Hot Wheels katakan. Oh, Hai. kenapa harus Hot Wheels sih gitu. Kan saya lagi seneng Hot Wheels karena anak saya suka Hot Wheels gitu. Jadi ya koleksi Hot Wheels kan. Atau Gundam nih yang Oh iya, rakitan. rakit Rakitan. Gundam Tamiya dan lain sebagainya. Itu seneng banget dan lain sebagainya. Tapi itu hobi. Oh. Hiking, naik gunung dan lain sebagainya gitu, hobi dan lain sebagainya. Enggak apa-apa itu dan lain sebagainya. Tapi apakah itu passion? Harus ada satu lagi. Apa, Ustaz? Earn. Itu baru dikatakan passion. Passion itu apa sih, Mas? Passion itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dan ada orang menghargainya. Oh. Itu earn. Earn itu apa? Contoh kayak gini, buat karya tadi dan lain sebagainya. Simpel ini ya, dijual, dapat uang. Kita bisa hidup dari situ. Oh, paham, Ustaz. Public speaking katakan. Public speaking itu kan public speaking ngomong di depan publik dan lain sebagainya. Jika public speaking kita hobi, tapi orang lain merasa Apa sih ini? ya gitu. Ya nggak mungkin bisa jadi passion karena passion itu juga berkaitan dengan penghargaan dari orang lain. Ya gitu. Contoh jadi MC, ya ada bayarannya. Ya gitu. Contoh jadi dan sebagainya lah. Organisasi katakan kalau udah passionate di organisasi, nanti jadinya manajerial dan lain sebagainya. Ya berarti ada ada revenue dari situ. Oh. Ada pendapatan dari situ. Paham, Itu passion. paham, Ustaz. Oh, itu passion. Itu passion. Maka kalau misal nih Gen Z ada Mas tadi tanya, gimana cara jadi ini, nggak apa-apa. Mana yang passion kamu? Passion otomatis ada penghargaan dari orang lain. Dan penghargaan itu bisa kamu buat untuk dirimu hidup katakan. Dan nanti menghidupi nantinya kalau sudah menikah, kalau berkeluarga. Karena memang sekarang itu kan apa ya? Kebanyakan dan teman-teman saya sekarang juga itu banyak yang kerjanya itu remote. Gitu. Ada yang graphic designer, ada yang UI UX dan lain sebagainya. Ada teman-teman Betrut itu yang IT-nya Betrut itu kerjanya di London. Bukan kerja di London, kerja di perusahaan London, dia itu di Pasuruan rumahnya. Keren. Ayo gajinya berapa coba? Lebih UMR lebih. Wah, Mas ini berapa sih? Malang 3,1, Ustaz. 10 kali lipatnya. Wah. Wah, remote, Ustaz. Remote. Ada juga yang gambar dan lain sebagainya, dia jual, tapi dia nggak kerja ikut orang ya. Dia ngejual di Behance gitu, di platform yang memang itu mau beli gambar.
beli gambar dan lain sebagainya. Oh iya, Behance dan lain sebagainya kan banyak tuh seperti itu. Shutterstock. Shutterstock, Pixabay, tapi kalau Shutterstock lebih ke foto. Oh, ke foto. Dia desain. Ya ada juga kalau foto, tapi nggak tahu. Saya masih belum ketemu yang banyak banget seperti tadi ya. Itu dulu tuh 1 bulan katakan 3 juta ya. Itu berarti sekitar 15-an kali lipat. Produktif sekali. Iya sudah, datang gitu. Dia belum mandi gitu. Ngapain? Ya habis kerja sudah. Kayak gitu, dan itu banyak sekarang. Nggak apa-apa. Kayak gini, jika kamu bener-bener nggak mau work from office, ya bener-bener passionmu kejar. Dan nggak apa-apa. Kayak gitu. Oh, itu yang dikatakan passion tadi. Iya. Ada penghargaan di situ. Iya. Contoh nih, contoh kayak gitu kan. Ya, saya ini kan work sebenarnya ya. Iya. Ya, tadi muter-muter beberapa kota dan lain sebagainya ya, karena memang saya suka jalan-jalan gitu, kemana-mana dan lain sebagainya gitu. Ya, saya bisa ngatasin kantor yang di sana by remote. Ya gitu, meskipun kan lo banyak tuh otorisasi dan lain sebagainya lah gitu kan, yang harus ada kebijakan di situ. Enggak apa-apa, ya penting remote. Karena kenapa? Karena kita bikin sistem. Dari dulu saya memang suka banget organisasi, passion di situ. Oh, manajemen. Ya, kenapa harus kayak tadi? Ya harusnya dari dulu saya manajemen gitu. Tapi nggak apa-apa lah kayak gitu kan. Jadi akhirnya ya sudah meng-create itu sehingga itu menjadi sebuah revenue. Bahkan dalam tanda kutip ya, saya hidup dari situ. Iya. Ya gitu kan. Dan ini memang harus digali oleh Gen Z itu, Ustaz. Iya, harus. Karena kalau nggak gitu, mereka akan terjebak dalam, kalau istilahnya apa ya? Delusi, kayak semacam kesenangan. Saya suka seneng ini. Akhirnya nggak capek sendiri. Ibaratnya kayak gini, kamu mau menanam sesuatu, tanam padi, tanam pepaya, akhirnya nggak ada yang berbuah gitu. Betul. Everything kita proses. Semua itu butuh proses dan kita harus menghargai itu gitu kan. Dan itu sih apalagi yang itu ya, pendekatan tadi yang saya kemarin baca judulnya itu ya, gimana caranya apa yang kita kerjakan itu juga nanti bisa menjadikan diri kita menjadi seorang yang beriman, bertakwa, sehingga nanti ending dari semua ini adalah kita dihadiahin sama Allah, dipersilakan untuk masuk ke surganya gitu. Outputnya nanti Ustaz. Iya, output di akhir, di ending impactnya kayak gitu kan. Maka teman-teman nih, kita harus bisa berbicara terkait masalah niat kayak gitu kan. Dan memahami terkait masalah banyak ilmu lah, terutama ilmu dasar. Kita semua ini untuk apa? Kayak gitu. Kita berjuang ini, ngedevelop ini untuk apa dan lain sebagainya gitu. Bayangkan, ada yang tanya, gimana caranya saya, kan saya terang ini kajian di masjid gitu. Terus ada yang tanya seperti ini, bisa nggak sih kalau saya kuliah itu juga saya dapat pahalanya kajian gitu? Kalau saya kuliah nih, kan dia kuliahnya katakan di Brawijaya kalau sekarang gitu kan, gitu. Kuliah di Brawijaya, bisa nggak saya tuh kalau kuliah di Brawijaya jurusan teknologi pangan, tapi tetap dapat pahala kajian? Ustaz, bisa nggak kayak gitu? Saya ngomong, bisa. Bisa, oke, bisa gitu. Ya gimana caranya? Saya ngomong seperti ini kan. Kalau kamu menuntut ilmu, niatnya adalah ini adalah perintah Allah, karena dalilnya jelas kan gitu. Bahwasanya kita tuh diperintahkan untuk menuntut ilmu gitu. Karena ibadah terpanjang di ini bukan pernikah ya, tapi menuntut ilmu itu dari bayi sampai meninggal gitu. Dan itu semua baik itu muslim maupun muslimah, katakan ini hadisnya itu seru. Biasanya kalau hadis itu pakai redaksi atau diksi gitu satu tok kayak gitu kan, muslim atau mukmin, ini enggak kayak gitu kan. Utlubul ilma faridotun alal kulli muslimin wal muslimat loh. Dua-duanya dipajang loh dalam tanda kutip ya, di utarakan hadis itu otomatis sudah langsung menyangkup gitu kan. Ya maka itu niatin karena Allah. Ya gitu. Ya kalau diniatin karena Allah dan membaca bismillah, baca doa, ya udah kuliahmu dapat pahala. Sama seperti kerja, Mas. Ibadah itu kan ada ibadah makhdhu, ibadah ghairu makhdhu. Iya. Ya gitu. Kalau misalnya urusan dunia aja capek selesai. Ya gitu. Maka bismillah lah, ini ibadahku adalah karena memang ini perintah Allah. Ya gitu. Jadi ketika beribadah, ketika beribadah kan harus fokus nih. Harus fokus, harus mindfulness, harus meaningful. Tadi kerjaan juga sama. Jika ada kurang-kurangnya, jika ada tantangannya dan sebagainya, anggap aja itu revenue-nya nanti adalah pahala dari Allah. Gak akan gibahin atasan, gak akan gibahin temen. Nah, ini maksudnya gimana dong ibadah kok gibah kayak gitu. Nah kalau sudah paham di situ, selesai sebenarnya kan. Tenang kehidupan kita. Ya intinya ketika berkarya juga ya gitu kan. Kalau berkarya hanya sebatas untuk seneng atau bahkan untuk revenue uang, oke nggak apa-apa, revenue uang juga nggak apa-apa gitu.
tapi harus juga diimbangi dengan ya ini untuk berkarya untuk orang lain. Ada nilai lebih. Ada nilai lebih. Kayak konten kreator aja Mas gitu, bikin konten dan lain sebagainya kayak gitu. Anggap saja sekarang gini, Instagram saya tuh reach-nya itu 1,6 juta. Wah, followernya cuma 7.000. Bayangkan kalau misal orang gini ya semoga ini ikhlas ya gitu. Kalau katakan mikir, kok bisa ya reach-nya 1,6 juta kayak gitu untuk yang jangkau, tapi yang follow dikit. Ya kan stres gitu loh kalau orang mikirin seperti itu gitu. Akhirnya ya sudahlah. sudahlah. Maksudnya kayak gini udah nggak apa-apa, terserah mau follow apa enggak dan lain sebagainya, terserah, yang penting ya Allah semoga engkau ridho dengan ini dan lain sebagainya. Sehingga banyak dengan konten-konten yang ini itu orang tuh bisa sadar. Kayak gitu. Bisa menemani teman-teman yang lagi bingung nih urusan terkait masalah percintaannya, terkait masalah pernikahannya, pranikahnya dan lain sebagainya gitu. Walaupun tantangannya banyak Ustaz. Banyak. Salah satunya apa? Tantangan. Dibully. Kayaknya itu paten ya Ustaz. Dibully. Pernah itu gini ya. Saya tuh pernah kan nulis seperti ini. Itu kan maksudnya harusnya ini kan gini, kalau kebanyakan netizen ya, terutama Gen Z itu dia tidak baca sampai akhir. Judulnya clickbait, udah dihantam itu. Oke, contoh kayak gini ya. Laki-laki itu lebih urgent belajar pranikah. Kan bener? Harusnya kan bener. Laki-laki qawwam, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Berarti kan lebih urgent. Kenapa saya seperti itu? Karena saya terangin. Karena ketika saya ngasih kajian atau di kajian manapun, yang perempuan itu ratusan. Banyak saya lihat banyak. Yang laki-laki satu heret. Dan itu kan keresahan saya gitu kan, saya tulis itu kan di situ. Dibully. Ya nggak seperti itu ya, sama-sama wajib. Siapa yang bilang nggak sama-sama wajib? Nggak bisa, masa cuma laki-laki tok yang belajar? Siapa yang bilang laki-laki tok? Kan harus baca sampai akhir. Udah itu dibully habis-habisan gitu dan sebagainya. Tapi karena memang biarin, bully kan juga rich, biarin aja. Akhirnya ada yang bela dan sebagainya. Itu kan ngangkat. Kayak gini di dalam Instagram itu good comment and bad comment itu rich, itu good. Iya. Nah, semakin rame, udah semakin ngangkat kan Instagramnya atau sosial media, biarin aja. Akhirnya saya, kondisinya sekarang seperti ini. Akhirnya udah saya hantem lagi, udah biarin aja, biarin dia saling rame lah. Sama di TikTok juga. Banyak di TikTok juga sama seperti itu gitu. Akhirnya saya tuh kan sekarang sudah spesialis karena memang jarang bikin konten video ya gitu, karena nggak ada waktu. Tulis tempel karosel udah itu kan saya hitam putih semuanya udah. Tapi itu malah kayaknya yang lebih ngena gitu. Lebih ke teman-teman, iya ini gitu. Soalnya kayak gini sih, karena memang teman-teman itu harus diarahkan ke sesuatu yang logik. Wah iya sih. Nah gitu, masuk akal nih seperti itu. Yang itu bisa dibahasakan dikonsumsi mereka kayak gitu. Dikonsumsi teman-teman lah yang sedang bingung ini sebenarnya aku harus ngapain ya gitu. Ya udah harus kayak gini, simple toh. Seperti ini simple kan. Oke ya gitu. Simple as that sebenarnya. Banyak memang netizen ini nggak baca sampai akhir Ustaz. Kebanyakan sih. Pantes nilai PISA kita itu kecil Ustaz. Iya, berapa tuh coba? Rendah Ustaz. Kita tuh 68 atau 67. Rendah kok pokoknya. Rendah, paling rendah. Saya kira ratusan gitu. Iya gitu. Dan tingkat dari budaya literasinya, budaya kita baca dan lain sebagainya gitu tuh yang memperhatikan sih. Sehingga kenapa? Itu nanti kayak gini, kalau ada seorang ayah nggak literate, ada seorang ibu nggak literate, jatuhnya nanti ke anaknya. Soalnya dia tidak akan mengenal buku. Iya. Dia tidak akan mengenal pola berpikir yang komprehensif. Dia nggak bisa gitu. Dia yang yang taunya hanya sebatas apa yang dia tahu gitu. Padahal ini luas gitu. Akhirnya ada bullying nanti di situ. Nah, ini Ustaz, keresahan saya memang Gen Z sekarang, mohon maaf kalau saya salah, tapi memang ini pengamatan saya. Gen Z itu kebanyakan praktek. Tapi learn-nya kurang. Learn-nya, kalau istilahnya anak kampus, teorinya itu kurang. Contoh sederhananya yang seperti bully tadi. Contohnya yang kita hanya membaca sepintas, langsung prakteknya ngebully. Ya, betul. Tanpa kita mengetahui maksudnya di balik makna itu tadi. Makanya ini kebanyakan salah satunya tadi yang saya bilang meaningful dan mindfulness ya gitu. Dan itu sebenarnya dirasakan bukan hanya sebatas buku ya, bukan hanya sebatas teori literate gitu, tapi kehidupan bermasyarakat seperti itu. Di keluarga, karena dia tidak merasakan benar-benar ada di keluarga karena dia fokusnya di handphone.
gitu, yang harusnya dia itu benar-benar interaksi dengan keluarganya itu sangat deep ya, sangat meaning kayak gitu. Kalau makan dikasih ibunya makan, ini loh nak sudah saya sediakan makan, itu benar-benar ya Allah sudah disediakan. Bu, aneh ya, udah selesai. Padahal ini ada kasih sayang di sini gitu loh. Betul. Nah gitu, sama-sama literasi juga, baca itu apa sih intine gitu, clickbait gitu. Apa sih ini? Bahkan gak sampai inti gitu maksudnya. Anak cover aja dia sudah hantam kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Sedangkan kenapa sih kok rame? Karena memang cover hantam, padahal orang konten creator itu harus membuat hook. Hook itu yang narik perhatian. Iya. Yang narik perhatian itu pasti sifatnya diskursus. Ada sesuatu yang memang tidak semua setuju. Nah, sehingga netizennya seperti itu, konten kreatornya juga seperti itu, rame terus di media sosial. Padahal nggak ke situ arahnya, saya nggak lagi bahas itu. Saya kira bahas ini konteksnya adalah ini. Nah gitu, tapi nggak baca sampai akhir, dan itu banyak banget. Nah gitu. Dan itu kalau bahasanya adalah mengurangi nilai. Iya. Dan itu bisa berbahaya jika nanti dalam kehidupan berumah tangga atau berkeluarga gitu. Kayak gitu, mengurangi nilai. Karena nggak paham konteks. Nggak paham konteks. Jadinya nanti ketika jatuhnya nanti di Al-Quran itu ada surat jatuhnya yang dibilang Al-Quran ya, itu surat Ibrahim. Saya cukup lupa ayat berapa. Lain syakartum la atsini lakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang syukur, nikmatnya ditambah. Selesai, case close. Syukur, nikmat ditambah. Jadi orang itu kalau syukur itu pasti diberikan nikmat gitu kan. Dan nikmat itu bukan hanya tentang kuantitas, bisa jadi kualitas. Bisa kan. Makanan banyak, tapi kalau kita sariawan mau gimana? Banyak tuh makanan tuh, waduh, disuap apa solo lodeh kayak salah satunya seafood apa dan lain sebagainya yang paling mahal dan lain sebagainya. Tapi kita sariawan, Kan nikmat. segede segini sariawannya. Gimana Anda coba? Ya kan, tapi yang dikit sop konro, Malang apa sih? Soto. Soto Soto. Soto Malang maksudnya? Soto buntut nih. Ya ada soto buntut. Sop buntut. Ya sop buntut katakan satu saja yang itu ngepul, katakan kita lapar enak satu toh gitu, tapi kita lagi sehat nih ya gitu, makanya syukur itu penting. Maka nikmatnya akan ditambah. Nah nikmat ditambah ini bisa jadi kualitasnya. Tapi kalau nggak syukur maka innalillahi bila sadid, bukan nikmatnya dikurangi mas, tapi dikasih azab yang pedih. Nah syukur itu dari mana? Dari kita menghargai sesuatu yang memang sudah ada di hadapan kita, itu syukur. Ya gitu kan, kesehatan kita, orang tua kita, perhatian dari ayah kita, perhatian dari ibu kita, khusyuk tadi loh, mindfulness gitu. Dan kebanyakan nggak dapat itu. Yang dapat hanya apa, marah-marahnya saja. Karena marah-marahan tidak bisa diignore, nggak bisa dicuekin gitu, nggak bisa. Ya, kalau tadi nikmat tadi bisa dicuekin mas. Ya, dimasakin kesukaannya, cuekin itu bukan berarti tidak dimakan, tapi dimakan tapi tidak khusyuk, tidak di meaningful gitu loh, nggak dirasain beneran, Nggak ada maknanya sebenarnya. soalnya dia adalah sambil lihat drakor. Kembali ke makna tadi saya. Ini Ya. menarik sebenarnya, Seth. Better Youth berdiri atas mungkin keinginan anak-anak muda. Bagaimana Better Youth itu mengenalkan Gen Z kepada makna kehidupan ini, yaitu Tuhan. Kan kehidupan ini kan kita menjalani kehidupan ini ada makna, Ustaz. Dan ujung dari makna itu adalah memahami keesaan Allah. Oke. Gampang seperti ini yang tadi yang kita bahas juga terkait masalah mental health ya, kayak gitu kan. Kalau saya ngomong sih di Better Youth itu pasti orang itu punya masalah. Pasti guys. Jadi orang itu kalau ke Better pasti punya masalah. Ibaratnya seorang seperti ini. Kalau orang itu kalau ke bengkel itu pasti ada yang rusak. Motor dan lain sebagainya. Ya akhirnya kita bengkel dan ini kita ngomong manual bookmu. Ayo baca manual bookmu. Penggunaanmu seperti apa nih motor dong. Kalau ada banjir apalagi metik jangan diterobos. Lewat pinggir dulu gitu loh maksudnya. Jangan diterobos gitu loh. Nah, itu kan manual book. Nah, kita sama. Manual booknya Al-Qur'an. Ada loh, semuanya ada di sini. Kenapa sih kamu sakit? Ya karena seperti ini. Coba kamu seperti ini, sudah. Kayak gitu, gak apa-apa. Pasti makanya gini, kalau misal kita ke teman-teman ya ada Gen Z atau siapapun itu gitu, ya nggak apa-apa. Memang Better itu tempatnya orang punya masalah. Kalau orang nggak punya masalah, ya biasanya orang ya tadi yang 3 tadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Sehingga ketika orang ada punya masalah, punya keresahan, punya keinginan, dan itu semua orang memiliki itu gitu, maka kita tahu bahwa semuanya itu sudah terfasilitasi di agama kita. Ya gitu. Sesimpel itu sebenarnya kan. Iya. Tadi dasarnya seperti itu. Tapi nanti by praktek nanti ada pelan-pelan kelasnya sendiri, case. Cuma seperti itu. Kalau datang dengan
dengan rusak ya atau dengan sakit ya kita sembuhin dulu. Ya gitu, ini loh obatnya gitu loh. Ini tata caranya gitu. Daripada kamu nyembuhin ya mending sakit ya mending kamu menjaga dirimu sendiri seperti itu. Oh, gitu. Jadi mungkin memang nggak langsung tapi perlahan gitu istilahnya. Perlahan dong. Perlahan karena nggak semua langsung hantam. Iya. Ada nggak sih Ustadz kayak semacam case itu datang ke Better Youth tapi kayak wah jiwanya mungkin hatinya udah terlanjur rapuh banget sehingga kehidupan itu udah nggak ada maknanya sekali, udah nggak pengen kayak inilah. Oh, itu berarti pertanyaan tadi ada nggak? Iya, ada atau nggak yang pernah konsul? Jawabannya adalah banyak. Ada yang mau bunuh diri 3 kali, ada yang OD 2 kali, ada yang keluar masuk penjara, ada bandar narkoba, ada yang kriminal, dia suka ngeliti kalau bahasanya. Udah banyak. Bahkan kemarin kita tag YouTube juga ada yang bunuh diri 3 kali sebelum ke Patriot. Serius? Iya, lihat di YouTube di Patriot Media ada. Itu bahaya sekali kita itu. Ya gitu. Terus akhirnya sembuh mereka. Maksudnya kayak udah terbaiki gitu. Alhamdulillah, ya gitu. Bukan gara-gara kita ya, jelas semuanya gara-gara Allah. Cuma ya kita berikhtiar menemani, ya gitu. Berusaha menyembuhkan sebagai perantara gitu Ustaz. Berusaha menyembuhkan gitu kan. Ada yang habis dari keluar penjara dia nggak diterima dimanapun ya sudah. Sama kita nih. Udah gitu. Dan ya memang sama. Kita doa aja ya Allah, ya Nabi ini umatmu. Maka semoga kita kuatkan lah. Kita sama-samailah kayak gitu kan. Luar biasa sekali Ustaz. Semoga sukses terus Ustaz untuk Better Youth karena memang Better Youth ini butuh harus di dalam ruang lingkup masyarakat yang banyak sekali mungkin permasalahan dan masyarakat terusnya kaum pemuda-pemudi butuh Better Youth mungkin. Semoga bisa diduplikasi ya, maksudnya kita dimanapun ya gitu kan, dengan nama apapun deh, dengan di wilayah manapun gitu, sehingga pemuda ini yang menjadi masa depan bangsa dan agama dan negara kita ini menjadi pemuda yang benar-benar berkualitas. Saya teringat ini Ustaz, kata-katanya Ustadz Adian Husaini. Adian Husaini siap. Pemuda yang hebat itu, bukan. Syekh Badiuzaman Said Nursi. Ya, Turki. Pemuda yang hebat itu lahir dari rahim yang hebat juga. Iya. Ya otomatis keluarga yang hebat, ibu yang hebat, madrasatul ulama otomatis. Ya gitu. Sekarang pertanyaan sesembel ini. Masalah kayak gini nih, kayak gitu kan. Ya, gimana caranya kalau misal kita hanya biasa mengutuk saja. Kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu kan. Bisa jadi dengan ikhtiar seperti ini kita membenahi nih, kita mempersawat itu generasi, nanti lahir generasi pemimpin. Waja'alna lil muttaqina imama. Kan gitu. Nah, itu kan tujuan kita. Dan semoga ini bisa digarap segera di Indonesia. Bisa memperbaiki pemuda-pemuda. Harapan saya seperti itu. Monggo dengan nama apapun lah. Iya. Ya. Apalagi momennya tanggal berapa sih Sumpah Pemuda? 28. Tanggal 28. Nah, pas ini. Hari santri nih, Hari santri. Hari santri kan juga ada pemuda-pemuda. Iya betul, kayak gitu. Dan ini gimana Ustadz untuk Gen Z pemuda-pemudi untuk akhirnya mereka bisa improve menemukan sebuah makna. Siap. Pesan saya di terakhir ya, ini closingnya ini. Closing Oke. Closing statement seperti ini sih teman-teman. Yang dengerin ini ya, baik khususnya di teman-teman Gen Z dan pemuda yang pada umumnya, bahwasanya kita tidak produk gagal. Tidak pernah ada yang namanya Allah itu menciptakan produk gagal. Semua orang memiliki potensinya masing-masing. Kita sudah diinstal software yang luar biasa ya gitu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka temukan itu. Ya, jangan fokus di masalah, tapi fokus di solusinya. Temukan, kenali diri, kenali keluarga, dan insya Allah nanti jika kita bisa mengenali itu, ya, maka kita akan lebih mudah untuk mengimprove sehingga hidup kita lebih bermakna karena kita bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Kalau kita semua nih itu sangat susah untuk bahagia. Kalau kita semua sangat susah untuk bahagia, jangan-jangan kita terlalu fokus untuk kebahagiaan kita sendiri, tapi lupa untuk membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Betul. Gitu. Maka khairun nas anfa'um linas. Sebaik-baiknya manusia adalah bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain, bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain, kayak gitu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial. Betul. Maka bahagiakan semua orang, kita akan bahagia. Nah, ini pas momennya untuk Sumpah Pemuda, bagaimana kita pemuda Indonesia mencontoh pemuda-pemuda masa dulu kan yang bermanfaat satu sama lain, memberikan sebuah dampak, bahkan
kemerdekaan Indonesia kan juga berkat karena pemuda, golongan muda yang memang menculik. Apa ya, bukan menculik sih, mendiskusikan, mendesak. Ya, kita tidak lupa dengan yang namanya Sultan Syahrir, Soekarni, atau Haji Agus Salim. Memang golongan tua tapi idenya muda sebenarnya. Ngasuh anak muda-muda. Iya, ngasuh anak muda-muda. Dan itu memang, ya, saya pribadi berharap semoga pemuda Indonesia memiliki dampak yang positif melalui program-programnya, termasuk mungkin di Better Youth. Amin. Sosok kelas rumah bagi para pemuda yang menghasil yang nanti diharapkan mampu memberikan dampak kontribusi positif seperti itu ya Ustaz ya. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin mengutip sebenarnya satu quotes dari salah satu mantan Perdana Menteri Pakistan. Namanya Benazir Bhutto. Benazir Bhutto itu bilang begini, saat yang paling indah bagi sebuah kapal adalah ketika ditempatkan di dalam dermaga. Dia cantik sekali bermandikan cahaya. Tapi yang perlu diingat itu bahwa kapal tidak diciptakan untuk ditempatkan di dalam dermaga. Dia dibuat untuk menerjang ombak, menghantam samudra. Pemuda-pemuda ini kan ganteng-ganteng, gagah-gagah, berkarisma semua. Diciptakan bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana mereka berdampak positif kepada masyarakat. Seperti itu. Itu kalau nggak salah quotes-nya. Terima kasih Ustaz Zain. Sama-sama. Jangan bosan-bosan mampir ke Malang Ustaz. Insyaallah nanti kita mungkin atur jadwal lagi ya Ustaz. Untuk podcast lagi. Iya, insyaallah. Bahas tentang keindonesiaan. Pemuda untuk Indonesia. Oke, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, sama-sama. Demikian, terima kasih teman-teman atas waktunya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui program-program dari YDSF Malang, silakan kunjungi Instagramnya YDSF @YDSF-peduli. Dan mungkin ada channel jangan lupa kunjungi juga channel YouTube-nya itu di YDSF Peduli. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, nasrun minallah, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.